PSSI bebaskan Coach Sintayong memilih pemain timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF tahun 2024. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat kita bicara timnas Indonesia berlaga di Piala AFF tahun 2024, tricky banget. Karena statement pertama, ada yang menyebutkan ngapain timnas Indonesia mikir jauh-jauh banget. Sedangkan untuk di kawasan Asia Tenggara saja, sulit timnas Indonesia untuk meraih juara. Di sisi lain, ada juga yang menyebutkan timnas Indonesia bukan lagi levelnya AFF, bukan lagi levelnya Asia Tenggara. Oleh karena itu, untuk timnas yang tampil di Piala AFF, biarkan saja pemain-pemain yang jarang diberi kesempatan. Karena pada esensinya, timnas Indonesia levelnya sudah di Asia. Nah, dua statement tersebut itu sering kita temui pada kala pemberitaan timnas Indonesia berlaga di Piala AFF tahun 2024. Bagi aku, timnas Indonesia levelnya sudah berada di Asia. Tetapi pernyataan-pernyataan oleh sebagian pihak tiba-tiba bisa saja kencang gitu saat timnas Indonesia menganggap Piala AFF itu nggak penting, Piala AFF itu hanya friendly match. Nah, beberapa bulan yang lalu kan lewat sesi preskon sudah dikatakan oleh Ketum PSSI kalau misalnya Piala AFF ini dianggap sebagai bahan uji coba timnas Indonesia, friendly match bagi timnas Indonesia. Nah, di kolom komentar medsos teman-teman ya bertebaran lah saling adu argumen yang secara poinnya ada yang menginginkan please satu gelar AFF dulu untuk didapat timnas Indonesia. Di sisi lain, nggak penting, biarkan saja dilepaskan. Nah, meskipun demikian teman-teman, ya aku berpikir pasti pada dasarnya, pada poinnya teman-teman, PSSI, Pak Erick Thohir memahami konteks dan makna positioning timnas Indonesia, apalagi ini level senior teman-teman. Kita bicara saja di level kelompok usia, di laga uji coba saat timnas kelompok usia kita, baik itu dilatih oleh Coach Sintayong beberapa tahun lalu ataupun dilatih oleh Coach Nova, Coach Indra Sapri dan lain sebagainya. Saat timnas Indonesia kita tidak perform, saat timnas Indonesia kita tidak oke, saat timnas Indonesia kita dihajar, didikte oleh lawan, di media sosial itu keras banget hujatan, bulian kepada individu pemain di atas lapangan. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Exco PSSI, yaitu Pak Arya Sinulinga. Tugas dari timnas senior ada di tangan Sintayong. Berarti pelatih itu Sintayong. Ini menanggapi siapa yang akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia di Piala AFF. Sampai kita membuat video ini, sampai saat kita memposting video ini, dikatakan Sintayong yang akan langsung menahkodai timnas senior di Piala AFF. Kita nggak tahu dinamika selanjutnya, tetapi inilah yang terupdate. Lalu ditambahkan oleh Pak Arya, pemain terserah Sintayong, silahkan. Jadi kami nggak mau ikut campur-campur, terserah Sintayong. Dia mau menurunkan siapa, terserah beliau sebagai pelatih. Nah, statement yang terakhir ini disampaikan oleh Pak Arya ini menarik teman-teman. Karena apa? Karena kan Coach Sintayong sering memberikan kejutan ketika menurunkan pemain di atas lapangan. Terakhir pada saat timnas Indonesia melawan China. Nah, di situ banyak orang terkejut. Kenapa line up-nya demikian? Dan selesai pertandingan timnas melawan China, timnas kita kalah teman-teman, dapat hasil negatif. Nah, lalu muncullah kan pertanyaan, kenapa Coach Sintayong menurunkan pemain A, B, C, D, kenapa rotasinya sangat amat radikal, berubah fantastis, bla 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 bla. Nah, ditegaskan oleh Pak Arya, nah kalau misalnya untuk AFF ini terserah tanpa ada campur tangan. Dalam momen itu penting bagi seorang pelatih teman-temannya untuk tidak ada intervensi, untuk tidak ada tekanan diatur-atur dalam menurunkan pemain di atas lapangan. Nah, biarkanlah itu. Siapapun yang diturunkan oleh Coach Sintayong, yang penting bagi seorang pelatih, ia harus bertanggung jawab. Ia harus memikirkan segala konsekuensi yang ia tampilkan di atas lapangan. Nah, itulah dia.
menjadi bahan evaluasi yang dialami oleh Coach Sintayong pada saat selesai mengarungi pertandingan melawan Bahrain dan melawan Cina. Lalu ditambahkan belum dibahas. Nah, ini belum dibahas, ini perihal target, teman-teman. Nah, kalau misal beberapa bulan yang lalu sudah jelas dikatakan kalau laga turnamen Piala AFF ini uji coba, tetapi untuk di posisi sekarang belum dibahas. Nah, ini menarik nih untuk kita lihat bagaimana pencermatannya, dinamikanya selanjutnya, teman-teman. Apakah berubah targetnya karena melihat gengsi turnamen ini, suka tidak suka saat timnas Indonesia kita kebantai, teman-teman, di kawasan Asia Tenggara, khususnya turnamen AFF, itu di media sosial luar lah, kita nggak usah bicara di Indonesia, teman-teman. Banyak itu, khususnya di X ataupun Twitter, dikomentari permainan timnas Indonesia jelek, dikomentari pelatih timnas kita tidak prima. Ini yang dulu-dulu ya, sebelum-sebelum pasti ada tuh. Kemudian dia, ya, netizen negara luar mengkritik, tertawakan timnas bla 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 bla. Nah, jadi hal tersebut harus tentunya dipahami ya, harus dipahami. Jika teman-teman bertanya kepadaku, ya aku berpikir karena level kita tadi sudah di Asia, ya berilah kesempatan kepada pemain-pemain Liga 1 untuk berlaga di AFF. Apalagi ini kan bukan kalender FIFA. Nah, belum pasti pemain-pemain yang tampil di Liga Internasional kita, teman-teman, dikasih izin oleh klubnya. Jadi ini kesempatan bagi Coach Sintayong untuk mencari pemain baru, teman-teman, dalam tanda petik ya, memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang menonjol. Salah satunya Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani itu menonjol banget di Liga Malaysia, tetapi meskipun menonjol, dianggap oleh sebagian pihak ini levelnya Sadil Ramdhani cocok nih untuk AFF. Nah, untuk level-level lebih tinggi nggak cocok. Nah, ini kesempatan bagi Sadil Ramdhani. Kemudian pemain-pemain lain lah, misalnya Malik Rizaldi. Malik Rizaldi kan udah perform nih di timnas senior sekarang, teman-teman, dengan beberapa pemain internasional. Nah, di ajang AFF ini pun sedikit banyaknya bisa nih menjadi kesempatan lebih bagi Malik Rizaldi jika direkrut, jika diambil oleh Coach Sintayong. Pada esensinya kan orang ataupun pecinta sepak bola Indonesia menginginkan di AFF ini itu tadi pemain-pemain Liga 1. Banyak sekarang pemain-pemain Liga 1 yang mentereng, teman-teman, yang memberikan penampilan yang menonjol dari sisi individual ya. Nah, ya, baik itu dari PSBS Biak, kemudian Persib Bandung, Persija Jakarta ada Doni Tripta Mungkas, pemain muda, kemudian ada Raihan Hanan, lalu ada Dewangga, dan banyak lah. Jadi kalau kita lihat komposisi pemain yang ada di Liga 1 pun untuk mengarungi AFF ini secara kualitas, secara individu ya, oke, ada tuh cukup pasokan pemain kita. Tetapi seberapa kuat pemain timnas Indonesia kita yang nanti diberi misalnya kesempatan dari Liga 1 tampil di AFF untuk bersaing. Karena salah satu yang bisa kita cermati dan kita amati, teman-teman, pada saat klub-klub Liga 1 Indonesia tampil di level Asia, mewakili Liga Indonesia, kan mereka menghadapi negara-negara yang ada di Asia Tenggara ataupun negara-negara yang ada di kawasan Asia. Nah, acap kali level klub-klub Liga 1 ataupun pemain-pemain Liga 1 sulit untuk bersaing. Malah lebih bermain oportunis, lebih banyak menunggu, dan kemudian didikte oleh lawan pun banyak melakukan gempuran serangan terhadap pertahanan klub-klub kita. Nah, parameter tersebut tentu harus dicermati. Secara sederhana ya, teman-teman, jika klub-klub kita tampil di level Asia mewakili Liga 1 Indonesia, bisa bersaing, bisa memberikan destroyer, daya ledak yang besar, teman-teman, maka itu akan berkorelasi ke Liga 1 ketika pemain-pemain Liga 1 dipanggil ke timnas senior, intensitasnya itu. Nah, di Liga 1 Indonesia salah satu dilematisnya intensitas liga kita yang tidak oke. Aku katakan secara pribadi, belak-belakan aja. Intensitas bola terus bergerak itu 35 menit sepanjang 90 menit, 40 menit sepanjang 90 menit, itu nggak ideal. Jadi ketika pemain-pemain Liga 1 kita tampil di level Asia, itu agak kaget ataupun agak belum siap secara stamina, fisik, taktikal, dan lain sebagainya, karena lawan sudah biasa high intensitas, high quality. Nah, dengan PSSI
menunjuk dan memberi kepercayaan kepada Coach Sintayong ini pun menjadi salah satu hal krusial ya, bahwa ya ini penting nih, penting ada takarannya. Mungkin penting untuk di AFF ini nggak terlalu 100% banget, tetapi ya so far so good, ini penting lah untuk sebagai turnamen di antara teman-teman. Nah, kan ada spekulasi yang menyebutkan Sintayong tidak akan diberi kesempatan ataupun diberi kepercayaan melatih timnas Indonesia di AFF. Nyatanya diberi nih. Dan yang terpenting lagi, dalam memilih pemain pun Coach Sintayong diberi kebebasan. Itu yang disenangkan oleh pelatih, teman-teman. Diberi kebebasan tanpa ada intervensi, tanpa ada campur tangan oleh pihak-pihak terkait. Oke, kita lihat kiprah timnas Indonesia kita di AFF yang akan berlangsung beberapa bulan ataupun beberapa waktu ke depan, teman-teman. Dan semoga Sintayong, PSSI ya mencermatilah apa yang harus dilakukan. Aku mempercayai apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir perihal target-target. Sampai di sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.